Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua. Dalam kondisi sekarang yang masih pandemi COVID-19 ditambah adanya varian baru Omicron yang gejalanya diantaranya adalah tenggorokan gatal bukan batuk, berkeringat malam hari, gejala seperti flu, demam seperti flu, sakit kepala, tidak kehilangan indera perasa dan penciuman, nyeri otot di banyak bagian tubuh dan kelelahan. Sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat. Semoga kita dengan mengenali gejala COVID varian Omicron tadi bisa kita antisipasi dengan misalnya memperbanyak istirahat, kemudian meminum air putih yang berkualitas seperti kemudian juga obat-obatan ya, sehingga kita masih diberinya kesempatan untuk beramal saleh dan menghambakan diri kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sehingga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan ini, perkenankan kami Muhammad Fitri, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Tabuk, berbagi informasi dengan judul Wudu dan Hikmahnya Ikhtiar Mencegah Penularan COVID-19. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dalam Islam, bersuci memiliki posisi yang sangat penting, bahkan menjadi bab pertama dalam pembelajaran fikih. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekadar bersih-bersih. Sebab itu, tak setiap yang bersih adalah suci. Taharah atau bersuci terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dengan tingkatan najis. Kalau najisnya berat atau mughalladah, kemudian juga ada najis yang mutawasitah atau sedang, dan najis yang berat, yang ringan, yaitu mukhaffafah. Sementara bersuci dari hadas dilakukan dengan wudu untuk hadas yang kecil dan mandi untuk hadas yang besar, atau tayamum bila dalam kondisi terpaksa. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, perintah bersuci ini mengandung hikmah atau kebijaksanaan. Setidaknya ada 4 hikmah tentang disyariatkannya taharah, sebagaimana disarikan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Majabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Buqa dan Ali Asy-Syarbaji.
Pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir atau dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengatakan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung dan kedua kaki berkali-kali setiap hari relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia. Sebab anggota-anggota tubuh tersebut termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Keempat, menyiapkan diri dengan kondisi yang terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tapi juga suci. Dalam salat, doa, dan munajatnya, seorang hamba memang seyogyanya suci secara lahir dan batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Taharah sebagai pelindungan diri dari virus COVID-19. Dalam persoalan bersuci, sesungguhnya tanpa disadari mengandung muatan untuk menghindarkan diri dari kuman penyakit. Karena itu, syariat Islam tidak hanya mengatur ketentuan menyangkut media bersucinya berupa air atau tanah, tapi juga mengatur tata cara bersuci. Dalam hal membersihkan kotoran tertentu, diperlukan hingga 7 kali siraman dengan air yang mengalir. Yang diantara itu harus membersihkan bagian yang terkena najis itu dengan tanah. Najis dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang kotoran, yang berbahaya bagi tubuh, termasuk kuman penyakit semacam COVID-19. Agar tubuh tetap bersih dan menghindari berbagai penyakit, sunnah Rasulullah menuntun untuk bersiwak atau bergosok gigi, utamanya hendak tidur, setelah makan dan hendak sholat. Berwudu dengan benar, yang disunahkan dimulai dengan berkumur dan istinsya atau menghirup air dalam rongga hidung, adalah cara yang baik untuk menjaga masuknya virus dalam tubuh. Lalu membasuh muka, kemudian menyapu kepala, yakni menggosokkan jari-jari yang basah ke seluruh bagian kepala, adalah hal yang sangat penting dan baik untuk membangkitkan seluruh saraf di bagian kepala. Secara keseluruhan, aspek penting lain dalam ritual berwudu adalah menstabilkan suhu badan pada temperatur normal, sehingga tubuh akan terasa lebih segar. Maka sangat wajar jika dalam menghadapi corona, berwudu ini direkomendasikan dan dianjurkan banyak pihak. Demikian juga syariah mengatur pakaian menutup aurat, yang tidak hanya bermakna secara etis, tetapi juga untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga disunahkan memakai wewangian, karena renik patogen cenderung berbau busuk dan tidak nyaman di lingkungan yang wangi. Mengingat suhu tubuh manusia normal dalam kisaran 36,5 sampai dengan 37,73 derajat Celcius, tidak didesain mengalami kejutan suhu. Sangat tepat mandi sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelam. Dan agar tidak terjadi shock suhu, awali dengan berwudu. Atau saat kehujanan, beradaptasi dulu dengan air biasa dan tidak langsung mandi dengan air panas.
Dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, sunnah mengajarkan mengalirkan air yang tergenang, menutup wadah penampungan atau drum, menutup makanan dan minuman, menimbun bangkai, dan hal-hal berbau busuk, menutup pintu dan jendela sebelum malam tiba, dan membuka sebelum matahari terbit. Juga menutup mulut saat batuk, menguap atau bersin, dan khusus bersin disertai untuk saling mendoakan. Dalam hal-hal tertentu, sorban dan cadar sebagai kesunahan sering dipandang sebelah mata, padahal berguna fungsional sebagai pelindung kepala di saat hujan atau panas terik, penutup hidung, melindungi wajah dari kepala dari tiupan angin dan debu. Singkatnya, ia berfungsi multiguna, termasuk sebagai pengganti masker, penghangat tubuh di saat dingin, dan lain-lain. Tentu masih banyak hal tentang kebersihan diri dan lingkungan yang bagi seorang muslim sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Tentang menjaga kesucian ini, Allah SWT berfirman yang artinya, Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6.